Oke, sebelum masuk ke persepsi visual, kita bahas dulu tentang visual atau vision. Dari vision baru kita bisa masuk ke persepsi visual. Nah, jadi apa sih sebenarnya visual itu, teman-teman? Nah, jadi kalau menurut orang biasa, orang umum, atau menurut jawaban Aristoteles tuh, visual tuh sebenarnya proses menemukan gambar apa yang ada di dunia dan di mana letaknya gitu. Nah, cuman kalau menurut si David Marr, visual tuh sebenarnya pemrosesan informasi, tapi bukan cuman pemrosesan informasi, tapi pemrosesan dan penyajian informasi berdasarkan kekayaan warna, bentuk, keindahan gerak dan detailnya gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat di gambar-gambar ini kan beda-beda kan, dari warnanya beda, ada yang cerah, ada yang agak gelap, ada yang kekuningan, ada yang kebiruan, ada yang cenderung gelap hitam gitu. Nah, itu bisa kalian lihat karena kalian memiliki sistem visual yang baik. Oke, ya, lagi ya, ini dari visual kalian bisa menarik kesimpulan gitu. Oh, oh itu next. Halo, tes, 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 Tadi sempat tes. terputus di gue doang apa gimana deh? Suara gue putus. Di gue sih tadi, tapi kayaknya enggak di kalian. Yang lain putus nggak? Tempat. Sampai mana tadi? Sampai kesimpulan Duh, gue melihat off cam dah. Tes, tes. Kedengeran nggak? Udah. udah. Oh ya. Ya, jadi dari sistem visual yang baik itu kita bisa menarik kesimpulan dari, oke, halo, walah, Aman. kedengeran nggak? Udah. Beneran? Oke, oke, next. Nah, kalau membahas, oke, kita lanjut. Kalau membahas sistem visual itu kita tidak jauh-jauh dari yang namanya mata ya, teman-teman ya. Nah, jadi mata itu merupakan sensory reseptor yang ada di tubuh manusia yang menyerap 50% informasi yang akan disimpan di cortex cerebral, oke? Nah, jadi di 50% cortex cerebral tuh itu isinya informasi visual. Nah, itu makanya mata itu apa ya? Bisa dibilang kan banyak apa? Banyak pepatah atau kata-kata gitu. Mata itu adalah jendela dunia. Ini kalau menurut Shakespeare kan kayak gitu. Gitu. Nah, kalau saya pribadi sih setuju ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat dari cewek saya nih yang di kanan ini. Lihat saja matanya itu adalah dunia ke dunia saya gitu. Ya, ya, ya. Next. Nah, oke, tadi udah kita bahas tentang vision atau visual. Nah, ini apa ya? Prosesnya itu seperti ini, dari visi dulu, visual, baru ke persepsi visual. Jadi ada input, proses, dan outputnya. Nah, jadi prosesnya itu kita yang akan coba bahas di materi kali ini, yaitu prosesnya ya teman-teman ya. Oke, next.
Nggak muter. Oke. Nah, ini kita bahas dulu tentang persepsi visual ya. Jadi persepsi visual itu adalah kemampuan menafsirkan, menganalisis, dan memberi makna pada apa yang kita lihat. Keterampilan ini membantu kita mengenali dan mengintegrasikan rangsangan visual dengan data yang disimpan sebelumnya untuk membentuk dunia yang stabil, dapat diprediksi, dan familiar. Nah, seperti tadi ya, yang digambar di slide awal itu, eh, kita kan tahu tuh, oh, langit warna biru, kalau sore agak ke oren-orenan, kekuningan gitu. Terus luar angkasa agak hitam gitu. Itu kan kita tahu karena persepsi kita terhadap warna itu tahu nih, kayak tadi misalnya sore warna oranye itu misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah bisa disebut yang disebut persepsi visual gitu. Nah, untuk memiliki kemampuan persepsi visual yang baik itu diharuskan atau dioptimalkan memiliki ocular motor yang baik. Ocular motor itu adalah eh, kemampuan gerakan mata. Ada beberapa nanti kita akan bahas di berikutnya. Jadi kalau ocular motornya baik, bisa dapat mengontrol posisi dan pergerakan mata untuk memfokuskan gambar pada objek yang dituju gitu oleh retina dan sistemnya. Oke. Kita bahas di berikutnya, next. Which jadi HP ini ya. Oke, nggak apa-apa, thank you. Iya, lumayan dengan ya. Thank you, Zah. Oke. Nah, tadi yang saya bilang sebelum kita masuk ke persepsi visual, kita akan bahas dulu ocular motor skill. Jadi visual persepsi ini yang dari yang saya temukan ada 7 ya teman-teman ya. Ini mungkin nanti ada beberapa yang kayak visual acuity ya, atau visual field, nanti kalian bisa tambahkan di sesi diskusi ya. Jadi persepsi oke, boleh balik lagi Zah. Ini nemu next berikutnya sebelumnya, sorry. Nah, ini gue nemu GIF yang lumayan menarik ya teman-teman. Jadi yang di gambar hitam ini, yang di atas visual perception, itu kan ada 3 tuh siluet ceweknya yang berputar itu kan. Nah, kalau kalian fokus mata kalian ke garis yang kanan, ke garis yang merah, itu dia muternya ke kanan. Sedangkan kalau kalian fokuskan mata kalian ke garis yang biru, itu malah dia muter ke kiri. Jadi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan tuh berlawanan arah. Padahal yang aslinya itu di tengah loh. Yang nggak ada nggak ada merah, nggak ada birunya. Yang cuma bayangan. Gitu. Itu artinya mata kita itu sebenarnya menipu kita, teman-teman. Makanya kalau ada yang beda pendapat, misalnya, kok dia jelek, kok dia ganteng, kok dia cantik, itu sebenarnya dari mata kalian menipu. Jangan mudah percaya, oke? Dan iya, itu subjektif sebenarnya. Tidak ada yang objektif terhadap selera kita masing-masing, oke? Lanjut. Jadi tadi ada 7 persepsi visual, ada apa aja? Next. Oke, ada visual diskriminasi, visual memory, visual sequential memory, visual spatial relations, visual figure grounds, visual closure, dan visual form constancy. Nah, jadi kalau untuk kemampuan persepsi visual yang baik, kita akan bahas di ocular motor skill-nya dulu. Ocular motor skill ada 4, yaitu ada fiksasi, sakadik, pursuits, dan timing. Oke, next. Nah, jadi sebelum kita bahas di ocular motor skill yang 4 tadi, ini ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya terkait eye movement atau gerakan mata. Jadi ini sebenarnya fokusnya ke nomor 3 ya, ke gaze stabilization, tapi prosesnya dari nomor 1, dari gerakan mata atau extraocular muscle.
yang kemudian jarasnya atau pathway-nya itu dari upper motor neuron dan lower motor neuron. Kemudian hasilnya yaitu gaze stabilization. Oke, next. Nah, jadi otot ekstraokuler itu yang menyebabkan mata kita bisa bergerak ya teman-teman ya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nanti ada penjelasannya, ada abduksi ke arah medial, dan banyak lah pokoknya. Jadi ini nggak gue jelasin terlalu detail, yang penting kalian harus tahu mata tuh kayak gini loh, ototnya ada apa aja gitu. Jadi kalian tahu gerakannya, nanti gerakannya buat apa, buat persepsi visual yang mana tuh, itu sebenarnya. Oke, coba kita bahas di berikutnya, next. Nah, jadi untuk setiap mata itu satu mata ya, misal mata kiri itu ada 6 ototnya. Ini ototnya ini aja ada. Rectus medial, rectus lateral, rectus superior, oblique superior, rectus inferior, dan oblique inferior. Ini gerakannya ada di sini, bisa dibaca sendiri. Nah, nanti gerakan ini kan ada yang antagonis, yang sinergis tuh sebenarnya berhubungan. Nah, balik lagi ya, dari materi postural kemarin tuh, pasti ada hubungannya, kayak agonis antagonis, sinergis, itu pasti ada hubungannya buat kestabilisasian gerak. Gitu. Dan nanti kalau ada masalah, bisa aja ngaruh ke gerakan mata, ngaruh ke fokus, dan ngaruh ke persepsi. Gitu. Oke, next. Nah, ini tadi dari penjelasan yang digambar sebelumnya, jadi gerakannya seperti ini ya, jadi oleh ototnya misalnya, yang dia ke atas tuh oleh superior rectus, terus ke bawah inferior rectus gitu, ke arah kiri misalnya medial rectus. Nah, itu otot-ototnya gitu. Nah, mungkin kalian bisa perhatiin atau bisa kalian logikain kayak pasien neuro misalnya kayak CP atau stroke atau Parkinson, pasti kan ada kadang, bukan kadang ya, maksudnya mungkin kalian pernah temui gitu, ada yang masalah buat kontak mata tuh. Nah, itu bisa jadi dari eye movement dari sininya dulu gitu, yang masih belum atau masih terganggu gitu. Next. Nah, lagi-lagi ini gue nggak bahas detail ya, karena pusing. Nah, jadi ini kontrolnya itu dari motor neuron abdusen ya. Abdusen tuh kalau nggak salah saraf kranial, kalau nggak salah ya teman-teman ya, nanti boleh koreksi di sesi diskusi. Nah, jadi kontrolnya itu dari upper motor neuron. Jadi kalau upper motor neuronnya masalah tuh, kalau nggak salah stroke tuh upper motor neuron, stroke tuh tergantung lokasinya, bisa upper motor neuron, bisa lower motor neuron. Upper motor neuron tuh kalau di stroke ya teman-teman ya, atau di CP mungkin gejalanya kalau nggak salah ya, kalau tidak terbalik, yang spastis. Nah, kalian bisa lihat nanti gerakan matanya mungkin ada gangguan di persepsinya juga gitu. Oke, coba next. Nah, jadi fungsi tadi kita belajar atau kita bahas gerakan mata itu sebenarnya buat ini teman-teman. Jadi untuk stabilisasi tatapan itu ada dua. Dan maksudnya untuk kotak mata tuh ada dua, ada stabilisasi tatapan sama foveisasi. Nanti buat visual field teman-teman, kalau pernah dengar visual field tuh dari ini sebenarnya. Kalau dia belum stabil tuh nggak akan bagus visual fieldnya gitu. Nanti kita nanti dari penjelasan berikutnya mungkin kalian akan ngeh gitu loh. Oh, itu loh gitu. Nah, dua sistem stabilisasi ini yaitu gaze stabilization atau stabilisasi terapan sama foveisasi itu beroperasi selama pergerakan kepala. Jadi sistem yang digunakan vestibulo-okular ya. Makanya kan kalau vestifnya jelek tuh, visualnya jelek tuh, itu maksudnya ini dari sini gitu. Dan sistem optokinetik. Nah, kemudian dua sistem ini, vestibulo-okular dan optokinetik tuh menggerakkan kedua mata bergerak ke arah yang sama gitu. Nah, jadi kan nanti ada apa ya? Kayak beberapa kasus tuh, kayak misalnya harusnya kan kita bisa tuh, kita terisolasi kayak
misalnya saya mau gerakin kepala tuh matanya tetap tuh bisa kan. Nah, ini kalau dia ada masalah di sini dia susah buat ngejaga atau ngebedain antara gerakan kepala sama gerakan mata, itu maksudnya. Oke, next. Nah, ini pembahasannya tadi. Jadi untuk gaze stabilization itu sistem yang gunakan tuh vestibulo-okular dan optokinetik ya teman-teman ya. Sedangkan nanti untuk gaze shifting fungsinya tuh ada convergent, divergent, smooth pursuit dan saccadic tuh itu namanya gaze shifting. Oke. Kemudian refleks vestibulo-okular menghasilkan gerakan mata yang mengimbangi gerakan kepala yang terdeteksi oleh sistem vestibular. Oke. Nah, kemudian oke, ini next to know ya, masih panjang soalnya. Next. Nah, kita bahas mengarah lagi ke persepsi visual, kita bahas dulu dari okulomotornya. Ya, kalau tadi kita udah bahas tentang eye movement-nya, ini kita bahas eye movement yang lebih apa ya sebutannya, lebih kelihatan deh kalau dari luar dibanding itu kan tadi kan di dalam tuh bahas otak kan. Nah, ini lebih kelihatan dari luar. Ada 4, ada fiksasi, saccadic, pursuit, dan timing. Kita bahas dulu yang pertama, fiksasi. Fiksasi itu gerakan mata yang paling dasar ya. Biasanya itu dulu yang pertama harus dikejar atau didapat mungkin ya. Buat kontak mata dulu kan biasanya, makanya kalau kontak matanya masih kurang biasanya fungsi yang lain juga kurang gitu. Nah, keterampilan fiksasi yang baik kan memungkinkan kita tadi yang gue bilang, kontak mata mempertahankan pandangan yang stabil tanpa mata kita bergerak melenceng tanpa disengaja. Atau ini misalnya contohnya kayak gini di gambar nih, dia mau ngeliat burung tuh bisa fokus ke burung gitu, nggak ke pohon, nggak ke tanah gitu. Itu dikatakan fiksasinya baik. Nah, terus kalau fiksasinya kurang baik atau buruk, misalnya di sekolah pemahamannya menjadi terganggu atau gampang ke distract karena kalau lagi baca misalnya harusnya lurus gitu kan dari kiri ke kanan, dia mungkin malah ke atas ke bawah, ke kanan ke atas, ke kanan ke bawah gitu. Jadi nggak bisa ngefiksasi di satu titik gitu. Kayak si cewek ini melihat burung. Gitu. Next. Nah, ini agak panjang. Saccadic adalah perubahan fiksasi yang tiba-tiba dan cepat dari satu objek ke objek lainnya. Nah, itu misalnya contohnya di sini yang dibahas tuh misalnya dari pas kita bawa motor dan kan kita bisa fokus tuh ke depan, terus ke speedometer, terus ke rem, terus ke kiri kalau ada orang nyapa, terus ke polisi tidur gitu. Nah, itu menggunakan saccadic eye movement, teman-teman. Nah, terus saccadic eye movement um, ini koordinasi antara sistem visual pusat dan perifer. Nah, jadi di jurnal atau di sumber yang gue baca tuh sistem visual tuh ada dua, ada yang pusat, ada yang perifer gitu. Nah, kita bahas yang pusat tuh, kalau di pusat tuh lebih banyak memfokuskan, bukan lebih banyak ya. Kalau sistem visual pusat, dia itu fokusnya ke rekognisi atau menebak atau mengetahui apa itu. Jadi misal di sini gue lihat kan, oh itu pintu gitu. Nah, sedangkan kalau penglihatan perifer atau perifer visual itu lebih ke di mana gitu. Ingat ya, warna ungu buat apa, warna hijau buat di mana gitu. Nah, ini dari atau menggunakan saccadic eye movement, teman-teman. Jadi kalau dia jelek, biasanya saccadic eye movement-nya jelek. Nah, makanya nanti kalian harus periksa tuh kan, mungkin kita pernah belajar di kampus kan cara ngecek, atau mungkin kalau nggak ingat nanti ada di next slide berikutnya nanti ada. Nanti kalian bisa ngira-ngira nih, oh kalau saccadic eye movement-nya jelek nih, kira-kira persepsi apa yang jelek, persepsi visual apa yang jelek gitu. Nah, kalau
Kalau ini, kalau dia, nah kan kalau integrasinya jelek, susah buat ngikutin sasaran yang gerak gitu. Intinya tuh itu sebenarnya. Jadi dia sasaran yang bergerak gitu. Next. Nah, kalau pursuits ini sebenarnya semacam gabungan atau mungkin tingkatan lebih tinggi ya. Gabungan antara fiksasi dan sakadik. Nanti kalian lihat di gambarnya, kalian bisa simpulkan kayak gitu ya. Nah, dia kalau sakadik kan cuman sekedar cepet ya. Tadi kayak dari jalan ke speedometer, ke polisi tidur, ke rem gitu. Nah, kalau pursuits, dia cepet tapi ada ritmenya, ada alurnya, ada aturannya, ada temponya gitu. Nah, kalian bisa lihat di gambar next. Nah, ini sebagai refresher atau pengingat untuk mengecek sakadik tuh, kalau sakadik, misalnya horizontal dari kiri ke kanan, itu cuma lurus aja gitu. Bisa nggak si matanya ngikut gitu? Bisa nggak si matanya, misalkan kalian dari kiri ke kanan cepet set gitu, matanya gerak nggak gitu kan? Nah, tapi kalau kursus, dia harus gerak juga, tapi harus ngikut gitu. Nah, itu tujuannya itu, maksudnya intinya tuh itu gitu. Kursus tuh itu, jadi bisa gerak dan bisa ngikut gitu. Kalau Sakadi kan gerak cepat tuh. Nah, kalau kursus dia bisa ngikut dan bisa smooth, bisa ada alurnya gitu. Makanya ini sebenarnya kalau kursus kan lebih melengkung gitu kan tuh, bila di gambarnya melengkung gitu. Geraknya kayak gitu. Jadi bisa gerak dan bisa ngikut gitu. Oke, next. Nah, ini nice to know aja. Ini jalan dari si pursuit eye movement sama ya lewat cerebellum, lewat vestibular nucleus. Baik lagi makanya kalau vestifnya jelek, visualnya jelek itu dari sini, teman-teman. Nanti ke saraf kranial, baru ke si mata tadi, si eye movement tadi yang ada 6 itu, extraocular muscle. Gitu. Jadi awalnya itu dari peristriat cortex itu, teman-teman. Gitu. Next. Nah, oke, sekarang kita bahas timing. Kalau timing atau biasanya disebut binokular ya, teman-teman ya. Jadi timing itu kemampuan untuk menggunakan kuda mata sebagai sebuah tim. Nah, nanti ada dua nih, ada yang convergence, ada yang divergence. Nah, kalau dia susah buat timing, biasanya tuh kelihatannya ganda gitu, jadi nggak bisa fokus, ngerjainnya salah gitu. Nah, sama paling nanti eh, hasil yang di hasil yang dihasilkan, misalnya kan kita bahas persepsi visual, misalnya kayak worksheet tuh pasti ada aja masalahnya gitu. Kalau matanya nggak bisa timing. Nah, kalau dia nggak bisa timing tuh kadang juga dijadi apa? Kalau ada beberapa kasus nih, kalau dari sini sering apa? Apa sih bahasanya? Kalau kemampuan timingnya kurang, sering disalah diagnosa menderita ADD atau susah fokus gitu. Karena matanya itu nggak bisa sesuai fungsi timingnya itu yang convergent dan divergent. Nanti kalian lihat kenapa bisa dikatakan kayak ADD gitu. Next. Next. Udah kan? Yang Oh ya. ada gambar makanan. Nah, kalian bisa lihat di gambar kalau untuk baca buku itu kan matanya tuh fokus ke hurufnya kan atau ke halo. Halo. Oh ya, oke. Ya,
Oke. Nah, kalian bisa lihat di gambar di bukunya itu, di bukunya. Kalau lagi baca buku, sorry, itu kan mata kita fokus ke kata-kata yang ada di buku kan. Nah, itu mata kita harus nyatu atau sebutnya convergen gitu, convergen gitu. Nah, kalau dia nggak akan bisa, kalau dia nggak bisa melakukan convergen ini, dia akan susah buat membaca buku gitu. Jadi mata si anak tuh misalnya malah keluar gitu, bukan ke buku gitu. Jadi dia ngelihatnya ganda, jadi nggak bisa benar bacanya atau nyalin katanya gitu atau nyebutinnya gitu. Nah kalau divergen dia malah disebutnya kelebihan ya, bukan kurang ya. Jadi harusnya matanya ke bawah, dia malah keluar. Nah ini juga sama akan susah buat memfokuskan ke satu titik gitu. Oke, coba next. Nah ini kalau ini mungkin kalian udah pernah pernah lihat atau familiar ya. Jadi ini gangguan dari timing tuh sebenarnya selain dua yang tadi tuh ada kayak strabismus, uh, ambliopia atau diplopia gitu. Jadi kayak ngeliat ganda tuh, nah itu gangguan dari timingnya ini, apa fungsi timing kedua mata gitu. Jadi antara mata kiri dan mata kanan kurang koordinasinya gitu. Strabismus, erotropia gitu. Nah, mungkin gue pribadi pernah lihat ini selain di pasien stroke di pasien CP sih. Dan ini yang ngaruh ke persepsi visual pastinya gitu. Oke, coba next. Nah, udah bahas tadi tentang ocular motor, sekarang kita masuk ke persepsi visual yang dibahas 7 tadi di awal ya. Nah, ini mungkin juga ini sebagai refresher aja teman-teman ya. Kalian mungkin udah hatam mungkin ya, masing-masing udah sering nerapin juga ke pasien uh, buat persepsi visual yang pasien alami gangguannya gitu. Nah, pertama ada visual diskriminasi. Jadi kemampuan untuk menentukan perbedaan atau persamaan objek berdasarkan ukuran, warna, bentuk, dan lain-lain. Nah, termasuk juga kemampuan untuk mengurutkan, mengkategorikan, dan memperhatikan perbedaan benda gitu. Nah, kalau dia ada masalah, gejalanya atau manifestasi klinisnya biasanya susah nyari kaos kaki di dalam laci, susah ngebedain navy dan hitam, saya susah membedain antara gula dan tepung atau gula dan garam gitu, gula dan micin gitu. Terus sampo dan conditioner kalau mereknya sama tuh, misal Pantene tuh kan warnanya sama tuh, nah itu susah ngebedain saya. Terus susah membaca peta untuk mengikuti arah jalan pulang. Terus Saya. memilih barang yang benar, suka salah ngambil barang, mungkin dulu pernah ngalamin juga ya teman-teman ya. Nah itu berarti dikatakan atau gejala dari diskriminasi visual yang jelek teman-teman. Nah mungkin kalian apa ya, analisa ya atau kalian perhatiin ya, biasanya anak yang sering atau dari kecil mungkin dapat screen time teman-teman, biasanya kemampuan ini duluan nih yang oke nih. Misalnya nanti buat rekognisi huruf, misalnya bukan rekognisi huruf ya, maksudnya tahu tuh misalnya tanya eh, balok tuh warna apa itu, tuh biasanya lebih lebih duluan tuh itu kalau yang gue perhatiin ya, atau penemuan gue gitu. Jadi visual diskriminasi tujuannya itu buat ngebedain dan ngebuat ngesamain gitu. Nah, balik lagi ya, gue pribadi sebagai penderita buta warna, ini skill yang agak susah-susah gampang. Nah, kadang benar, kadang enggak. Gitu. Next. Nah, kemudian memori visual adalah keterampilan yang memungkinkan kita untuk mencatat, menyimpan, dan mengambil informasi. Nah, jadi sifatnya ini bisa di recall ya teman-teman ya, makanya namanya memori. Jadi misal disuruh sebutin apa ya,
Visual memory misal gajah warna apa gitu. Terus apalagi ya? Misalnya pernah lihat di mana gitu. Nah, jadi kalau ada masalah gejalanya biasanya tidak dapat mengingat kata-kata yang terlihat. Terus sering mengubah urutan kata-kata. Jadi misalnya ada tuh pasien gue tuh misalnya ya, gue suruh tulis, coba balok ini warna apa? Kuning, coba tulis kuning. Udah gue tulisin awalnya kan, suruh nyalin. Oke, hapus lagi. Terus kuning, suruh nginget tuh. Nah, dia susah kalau suruh nginget. Kalau suruh nyalin malah dia sebenarnya oke, tapi kalau suruh nginget, dia susah. Jadi mengingat berdasarkan informasi visual gitu, yang dikatakan visual memory itu mengingat berdasarkan informasi visual gitu. Nah, makanya tersesat di rute yang sudah dikenal, udah sering lewat, tapi nggak inget-inget. Nah, itu kan masalah memori kan, memori visual. Nah, kemudian kesulitan mengingat wajah atau orang baru. Tuh. Jadi susah buat mengingat dari informasi visual yang didapatkan di matanya ya. Iya dong. Ya kayak ngingat muka kan tuh ngelihat kan, beda dengan ngingat nama. Ngingat nama kan kata, yang diingat kata kan. Oh si ini, oh si anu gitu. Gitu. Oke, next. Oh, lupa ditambahin. Oke. Visual sequential memory. Ya, jadi sama sebenarnya kalau sequential memory sebenarnya sama ya teman-teman ya, tapi lebih ke urutannya. Jadi urutan urutan visualnya dia harus runut teman-teman, harus urutan yang benar gitu. Jadi kayak kalau di tabletop nih gue pernah nyobain misalnya anaknya disuruh nginget warna itu, ngeronceng nginget warna. Misalnya coba ambil merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu harus ingatnya harus urut kayak gitu. Kalau cuma nginget empatnya itu aja, itu lebih ke tadi yang visual memory. Nah, kalau untuk sequentialnya itu bisa dengan mengingat tapi harus dengan urutan yang benar, urutan tertentu yang benar gitu. Gitu. Biasanya sequential memory dipakai buat apa ya? Oke, next. Nanti kita bahas. Nah, kemudian spatial relations. Spatial relations adalah keterampilan persepsi visual yang digunakan untuk mengenali dan memahami hubungan objek-objek di lingkungan. Ini kaitannya dengan position in space ya kalau di OPC di form ya. Nah, jadi kalau ada masalah biasanya nulisnya terbalik, teman-teman. Terus uh, kalau tugas sekolah yang harus nulis tuh biasanya kayak entah dia nyalin, entah dia suruh misalnya nyalin dari papan tulis atau nyalin dari buku, itu akan susah karena dia harus tadi tuh balik kan. Berarti ini kan sakadik tuh, ke buku, ke tulis, ke buku, ke papan tulis, ke buku, ke papan tulis, ke buku, ke pensil, ke penghapus, balik lagi ke papan tulis. Nah, itu kalau sakadiknya jelek kan ininya juga jelek nih pasti. Gitu. Jadi hubungannya itu ya tadi kita bahas itu ya, eye movement atau ocular motor itu buat ini gitu. Nah, ini mungkin kalian familiar ya dengan gambar-gambar kayak gini. Ini di tes IQ ya teman-teman ya. Mungkin kalian pernah lihat gambar-gambar kayak gini. Nah, makanya mungkin kalau dia kemampuan apa ya namanya ya, menghayal di dalam pikiran tuh abstrak ya. Berpikir abstraknya jelek tuh mungkin dari visual persepsinya juga jelek gitu. Makanya hasilnya tes IQ-nya jelek gitu. Outputnya itu kan tes IQ tuh nilainya itu IQ-nya, outputnya jelek gitu. Oke, next. Oke, figure ground. Figure ground adalah kemampuan untuk membedakan satu objek dari latar belakangnya. Makanya disebut figure ground. Figure itu objek depan, background itu belakang kan background. Nah, kenapa disebut visual figure ground? Karena figure ground ada juga di auditory, teman-teman. Jadi ngebedain antara suara depan dan suara belakang. Nah, kalau visual figure ground nih, kayak di gambar ini kan, di depan kan kita bisa lihat kayak si cangkirnya ini kan, sedangkan uh, di belakangnya tuh hitamnya itu. Nah, tapi bisa juga dibalik nih, di depannya kayak dua orang lagi hadap-hadapan, di belakangnya latar putih gitu.
Sama kayak tulisan ini eating kan jelas di depan kan. Nah, di depannya nih ada warna putih, ada warna hitamnya. Backgroundnya bisa yang putih, bisa yang hitam ini. Sama yang nomor-nomor 867, 826 itu. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh mana yang depan, mana yang belakang gitu. Itu namanya figure ground. Jadi kalau dia kesulitan atau memiliki masalah, biasanya emang kesulitan mencari pakaian di laci. Jadi kayak di laci kan misalnya ada banyak tuh, ada atas, ada bawah, ada depan, belakang tuh, nah itu susah ngambilnya, susah nyarinya gitu. Terus tidak dapat menemukan mainan di dalam kotak mainan. Nah, misalnya suruh nyari apa gitu, dia kan harus ngebedain tuh mainan ini, mainan ini, mainan ini, mainan ini gitu. Nah, ngebedainnya itu kan depan belakang tuh sebenarnya tuh di dalam kotak ya misalnya ya. Beda kalau dikeluarin satu-satu ya beda lagi nanti, cuma meskipun bisa sama aja gitu. Tapi kalau di dalam kotak tuh mungkin karena banyak juga, nah itu harus harus oke untuk kemampuan figur groundnya ini biar bisa dapat gitu. Oke, next. Oke, visual closure. Ini merupakan kemampuan melihat bagian dari suatu objek dan memvisualisasikannya dengan mata pikiran atau eyes mind untuk menentukan keseluruhan objek gitu. Jadi misalnya di gambar ini kita coba lihat yang di worksheet-nya dulu, kan ada worksheet putih, misalnya yang kayak bola basket gitu, bola basket cuma setengah gitu, sisanya yang mana ya, yang yang sesuai dengan gambarnya yang mana yang fullnya gitu. Itu kan kita bisa nebak kan. Nah, ini pakai proses kognitif teman-teman untuk ngira-ngira bendanya itu apa gitu. Nih misalnya di Zamzam nih ada nih kayak kartu gini, misalkan yang gajah tuh itu kan jelas dong belalai gajah. Nah, kita kan tahu belalai gajah kan karena apa? Karena pernah lihat gajah, karena pernah nanya itu gajah ke mungkin ke teman atau ke orang tua atau nyari sendiri. Nah, itulah makanya disebut proses kognitif gitu. Terus ban sepeda gitu kan tahu tuh itu ban karena bulat gitu. Gitu. Nah, jadi kalau dia ada masalah di visual closure biasanya uh, kesulitan mencari barang di kulkas teman-teman. Jadi kan di laci kulkas tuh misalnya kalian naruh apa misalnya, naruh saus tomat, naruh botol kecap gitu. Itu kan setengah tuh ketutup. Nah, kalau kalian susah nyarinya berarti ada masalah di visual closure. Oke, next. Nah, kemudian visual form constancy atau konstansi bentuk. Nah, jadi ini kemampuan untuk mengenali objek secara visual apapun orientasinya. Nah, mau itu dibalik, mau itu besar, mau itu kecil, itu, nah itu uh, harus bisa membedain, maksudnya atau ngesamain dalam konstansi bentuk. Jadi, misalnya kayak ini nih sama nih kartu di Zamzam nih ada nih, jadi kayak ada 3 gambar gitu. Bukan 3 gambar, satu gambar. Nah, jadi satu gambar tuh ada 3 levelnya. Bisa jadi dia di level 1 cuman bisa nyamain satu bentuk gitu. Terus level 2 dia bisa 2 bentuk. Jadi kayak si bentar, tuh. Jadi kayak aduh nggak bisa cor-cor. Ya udah deh. Nah, jadi buat misalnya kayak kon itu kan, bukan kon deh, jangan kon deh. Si rambu lalu lintas tuh ada segitiganya, ada lingkaran di dalam segitiganya. Nah, itu menggunakan kemampuan konstruksi bentuk teman-teman. Nah, jadi kalau dia, nah ini rambunya itu maksudnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam situ ada segitiga, ada bulatnya, ada lingkarannya, sorry. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, sama persegi panjang gitu. Nah, itu kalau anak-anak susah ngebedain, nah dia ada masalah di sini teman-teman, di konstruksi bentuk. Oke. Nah, itu kalau ada masalah, misalnya kesulitan mengikuti petunjuk dengan gambar, misalnya resep atau ngerakit furnitur gitu. Terus mempelajari permainan baru, permainan papan baru gitu. Terus kayak misalnya ada beberapa anak tuh yang kalau nulis tuh harus, misalkan
karena sering latihan kayak worksheet ya, nulisnya I itu kan harus ada garis, terus garis dua kayak sama dengan, nah kalau dibedain aja kayak gitu susah, nggak tahu, nah itu pasti bentuknya jelek gitu berarti. Terus kesulitan mengenali orang yang mengenakan kain berbeda. Nah ini makanya kalau kalian praktek harus sering-sering ganti ini, maksudnya meskipun kalian praktek cuma 1 hari, misalnya ketemu anak yang sama tuh, nah, bajunya jangan sama mulu gitu, kalau bisa diganti, minimal warnanya deh, jangan modelnya warnanya apa gitu, misalnya pakai baju oka, misalnya hari ini biru, besok merah gitu, menurut kan merah gitu. Nah, kemudian kesulitan dalam menguasai alfabet dan angka. Ini kalau di contoh berikutnya nih, dia kayak balon nih, sama kayak telur, itu kan sama-sama oval tuh, sama kayak kaca, itu. Itu salah satu skillnya itu seperti itu, ngenyamain bentuk antara bentuk yang sama gitu. Menyamakan benda dengan bentuk yang sama. Gitu. Next. Nah, oke, setelah kita bahas tadi visual persepsi, ini kita coba bahas sedikit tentang frame of reference dari visual persepsi gitu. Nah, kalau untuk kerangka acuan ini sebenarnya menggunakan pendekatan top down ya, jadi bisa ada dari apa strategi kompensatori, terus remedial gitu. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah lihat ya atau pernah baca si frame of reference ini. Nah, jadi dulu itu sebenarnya persepsi visual itu dianggap kayak gini teman-teman, kayak segitiga ini, segitiga Illuminati ini dari bawah. Jadi untuk nyampai adaptasi yang baik, adaptation through vision, adaptasi apa? Adaptasi dengan penglihatan. Nah, boleh di zoom. Nah, jadi dulu itu anggapannya adalah untuk mencapai si mata ini, kita harus benerin yang bawahnya dulu. Jadi sama kan tadi kan, dari ocular motor, visual fields, visual acuity. Tapi ternyata kepercayaan barunya tuh sebenarnya itu skill yang berbeda teman-teman. Jadi misal kalian bagus di visual memory atau visual cognition, belum tentu scanningnya bagus, belum tentu pattern recognition-nya bagus. Nah, jadi kepercayaan barunya tuh itu teman-teman. Jadi uh, untuk memperoleh skill yang masih kurang tuh sebenarnya kalau dari sumber ini ya, dari OT teori ini, ya tinggal dilakuin aja, dibanyakin aja aktivitas yang latih skill itu. Misalnya kayak tadi figur groundnya jelek gitu kan, dia susah masang donat, ya udah kasih aja donat terus, atau masang balok buat form konstasi atau buat visual closure sama figur ground juga. Nah itu kalian kasih juga tuh, maksudnya buat makin dia bagus tuh pakai itu sebenarnya. Jadi nggak harus dari bawah teman-teman ya. Tapi kalau menurut gua dari ocular motor ini tetap perlu ya teman-teman ya. Ocular motor, visual fields, visual acuity sebelum dia ke atas gitu. Nah, zoom out lagi. Nah, jadi kerangka acuan itu kan dari sumber ini, pembelajaran tidak selalu mengikuti hierarki ini. Ya, yang tadi gue bilang, kalau visual memorinya jelek, belum tentu visual cognition-nya bagus. Sorry. Kalau visual cognition-nya jelek, belum tentu visual memorinya bagus. Jadi yang kalau atasnya jelek, belum tentu bawahnya jelek gitu. Pembelajaran tidak selalu mengikuti hierarki, dan defisit di satu bidang tidak memprediksi defisit di bidang lainnya. Jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Jadi anggapan lama ini nggak terlalu ngaruh teman-teman. Balik lagi ya, skill. Nah, makanya pemrosesan persepsi visual dipelajari dan dikembangkan dari pengalaman dan latihan. Nah, harus berulang-ulang untuk menajamkan skill yang anak-anak masih belum bisa lakuin gitu. Yang masih jelek. Kayak tadi misalnya kayak figur grand tuh, susun donat misalnya. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, kemudian dalam evaluasi, terapis menanyakan dan mengamati bagaimana kesulitan persepsi visual membatasi kinerja dan partisipasi kerja, dan mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi persepsi visual dalam proses tersebut. Nah, tadi kayak misalnya apa ya tadi yang ngebahas di jalan kan misalkan. Nah ini gue mau sharing juga nih. Gue tuh selama ini tuh baru nyadar gitu loh, kayak di jalanan tuh
ternyata tuh bukan cuman orang yang sehat juga, orang yang sakit tuh juga banyak di mobil, di motor gitu. Makanya mungkin kalau kalian nemu apa ya, dan ini bukan cuma orang sakit ya, mungkin emang dari kecil skill visual persepsinya jelek gitu, kayak ya klasik lah, misal ibu-ibu mau belok kiri, sekelnya kanan gitu, terus tiba-tiba harusnya dia di jalan kiri ke tengah gitu kan, yang suka ngambil jalan sendiri di tengah gitu. Nah, banyak gitu, kayak bukan banyak ya, gue pernah nemu gitu ya, pasien gue tuh awalnya kan pasien stroke kan. Nah, dia tuh awalnya nggak mau bawa mobil gitu, masih bisa jalan sih emang, cuman masih di naik ojek gitu. Cuman gue ngeliat apa ya, dia tuh sebenarnya bisa gitu naik mobil gitu, emang bisa dan bawa mobil gitu, cuman jadi ngaruh ke performanya kan, makanya dia dia tuh ngeluh kadang gampang capek di kakinya gitu. Nah, itu kan ngaruh ke performanya kan. Nah, kalau udah gampang gampang lengah kayak gitu nanti ngaruh ke si visualnya juga gitu. Maksud gua itu yang harus kalian evaluasi, harus kalian analisa tuh itu gitu, kayak gitu. Nah, pemrosesan visual libatkan input, pemrosesan dan output tadi ya, dan diikuti dengan feedback. Jadi kayak tadi misal kita bahas donat teman-teman, kan biasanya anak-anak tuh tahu tuh kalau nggak masuk tuh diapain tuh. Nah, itu sebenarnya itu tuh proses pembelajaran itu. Oh, kan masukkan donat nih. Oh, ternyata terlalu belakang, dimajuin lagi. Itu kan proses pembelajaran tuh. Jadi dari visualnya juga, motoriknya juga. Nah, makanya kalau untuk mencapai integrasi visual motor atau eye hand coordination yang baik tuh, persepsi visualnya harus baik tuh, itu sebenarnya teman-teman. Proses pembelajaran ini harus jalan gitu. Nah, kemudian ini karena dia top down, terapis dapat menerapkan adaptasi lingkungan dalam tahap masukan visual dan menggunakan teknik remediasi, strategi, dan adaptasi lingkungan dalam tahapan pemrosesan dan output visual. Oke, next. Oke, tadi dikit ya kita bahas FOR. Nah, ini nggak usah bahas panjang-panjang deh, pusing juga. Nah, jadi ini intinya jalurnya itu dia dari jalur visual persepsi tadi ya, dari korteks itu ke saraf optik. Nah, itu dari jalur talamus, teman-teman. Talamus khususnya di lateral geniculatum nucleus atau LGN gitu. Dan colliculus superior. Jadi sebelum ke korteks tuh dia ke talamus dulu, teman-teman. Masuk akal kan? Talamus buat apa? Postur. Makanya posturnya bagus, visualnya bagus. Gitu, intinya itu. Next. Nah, belum, sorry. Nah, lateralisasi kan, teman-teman. Ini gue belum nemu materinya. Jadi, tapi menurut gue atau hipotesa gue lagi ya, teman-teman. Kan kita nggak bisa tuh maksain, kan kalian pernah lah dengar atau nemu itu pasien, dia sebenarnya tidak, tapi dipaksa kanan, karena kan tangan baik, tangan bersih gitu. Nah, proses lateralisasi itu mungkin buat kalian yang belum tahu atau mungkin sudah tahu, itu kan bukan cuma tangan, teman-teman. Tapi organ lain juga sebenarnya, mata juga, terus hidung juga, lidah juga. Nah, kalau dia belum kuat ininya, jalurnya, ya akan jelek gitu. Itu kayak gitu. Iya, mau nyobain itu tadi. Oke, oke, next. Nah, terus dari talamus masuk ke korteks visual, barulah itu menghasilkan persepsi itu tadi. Jadi kayak ngedeteksi warna, terus gerakan. Nah, itu dari korteks. Nah, sama ya tadi ya, ada jalur jalur ungu, jalur hijau tuh. Kalau jalur apa itu tadi di mana ya, lupa juga gue. Ada dua jalur pokoknya. Ada yang apa dan ada yang di mana gitu. Itu di korteks, teman-teman. Ini di area mana lupa tadi. Aduh, pokoknya di belakang deh, di parietal apa di temporal, parietal ya. Nah, nanti kita bahas ya. Next. Nah, ini salah satu pasien gue, ini bukan pasien sebenarnya, lebih ke anaknya yang punya klinik, anjir.
Nah, ini kan gue coba latihan, ini kan program OT kan teman-teman kan, tabletop. Gue suruh tulis nama dulu, terus gue suruh scanning. Misalnya di ruangan ini ada apa aja gitu. Bener tuh, ada 10 barang nih, ada 10 item, 10 objek yang dia temukan kayak kartu, sepatu, tisu, kotak plastik, bantal, kertas, pipa, donat, cicak, sama matras gitu. Nah, tapi dia nulisnya itu, nah dia emang apa ya, sebelumnya sebenarnya masih program worksheet kan, nah ini gue baru cobain di kertas kosong gini. Dia masih belum bisa bedain A kecil sama A besar, A kapital sama A kecil itu belum bisa, makanya pas gue arahin A-nya besar apa kecil, dia tulis benar kecil tapi bukan A kecil, A kapital yang hurufnya kecil, kayak di bantal tuh kayak gitu, di kertas kayak gitu, di pipa kayak gitu. Nah itu berarti kan ada gangguan kan di mana ya, berarti ya tadi ya itu ya di konsentrasi bentuk. Nah itu makanya gue saranin, nanti mungkin kalian bisa ngasih saran ya buat intervensi gue, karena ini yang punya klinik coy. Gue sih masih nyuruh ibunya ini pakai worksheet gitu, belajar huruf kecil dulu tuh. Nah, tapi ini sebenarnya improve teman-teman. Dia sebelumnya tuh nulis tuh masih gede-gede kayak dudung itu. Namanya Ebit nulis dudung coba. Dudung, nulisnya gede, gede banget tuh. Nah, sekarang udah bisa kecil, udah bisa nyesuaiin ukurannya gitu. Gitu deh paling ya. Nah, itu masih susahin bedain kapital sama kecil gitu. Kayak ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Tadi sih mau bahas kasus cuman malas lah, panjang. Next. Dah, habis. Nah, ini mana Jihan nih? Alen ada nggak? Jihan, Alen? Apaan? Aduh. Gila Ada, lo ada. masih. Oh, Ah, ada. Nah, ini ya teman-teman ya. Mumpung lagi apa ya? Lagi ingat, lagi momentum ya teman-teman. Eh, karena ini pertemuan ketiga kita di KKM atau kelas Kamis malam. Saya harap sih jangan sampai berhenti ya teman-teman ya. Sampai kita tua, sampai jadi debu, jangan berhenti. Karena proses belajar tuh nggak akan selesai teman-teman. Nah, sampai nanti kalian punya anak, punya cucu, itu nggak akan berhenti. Sampai kalian, ya berhentinya sampai kalian nanti dikubur, baru berhenti mungkin ya. Di akhirat belajar nggak sih? Nggak tahu ya. Tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, yang gue mau sampaikan tuh ini sebenarnya teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama, don't marry yourself to a single frame of reference, method, approach, or model. Nah, ini makanya meskipun ini apa ya, contohnya di klinik gue tuh fokusnya bobat, 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 bobat gitu. Sedangkan gue nyari evidence bobat tuh dari zaman praktek klinik tuh nggak ada teman-teman, nggak ada yang proven buat functional outcomes tuh nggak ada gitu. Bobat tuh banyaknya buat poster udah gitu doang, nggak ada buat functional outcomes tuh nggak ada gitu. Makanya gue nggak terlalu ini banget sama bobat, gue malah luasin, gue nggak fokusin, gue luasin ke approach yang lain kayak brainstorm atau root approach atau biomekanik atau task oriented, task related, task spesifik gitu. Nah, hubungannya sama poin kedua, be there to unlearn outdated interventions. Jadi kan kayak Bobat tuh udah dari tahun berapa itu? Dari tahun 1940-an kan teman-teman. Nah, itu makanya sebenarnya itu kan teori jadul ya. Nah, makanya dari Bobat juga kan sebenarnya ada ngembangin kan, ada namanya New Bobat Concept. Loh, tapi itu pun sebenarnya apa ya? Nggak ada ininya, evidence-nya gitu. Kalian bisa cari sendiri. Dan itu gue bukan cuma ngomongin Bobat ya teman-teman ya. Mungkin ada kayak yang kita tahu mungkin di pediatri ada ABA gitu kan. ABA kan nggak terlalu ini banget kan, evidence-nya juga nggak semua. Dan meskipun evidence-nya ada, kalian harus perhatiin nggak bisa membuat semua klien ya. Nah, mungkin kalian pernah belajar ABA dari senior kalian, atau dari CI yang pernah ketemu di lahan gitu, lahan praktek, lahan klinik gitu, lahan apa, lahan PK. Nah, itu kalian harus berani untuk belajar undo atau apa, melupakan itu. Mungkin dulu pas di awal-awal kalian pertama kerja, oh gue cuma bisa itu gitu. Nah, tapi kan makanya tadi kalian jangan berhenti belajar gitu, biar pisau kalian tuh banyak, bukan cuma satu pisau. Jadi kalian ada punya pisau, punya golok, punya kapak gitu.
punya sendok, punya garpu, tuh, sutil, spatula, dan lain-lain gitu. Nah, poin ketiga, never stop learning. Selalu explore ide-ide baru, informasi baru, dan berita-berita baru atau tren-tren baru. Tadi ya, tanya kalau bahas stroke sih, nah itu gue lagi mempelajari atau kepo ya terhadap intervensi baru. Jadi kan bobat yang tadi gue bilang kan nggak ada evidence-nya, juga udah jadul. Sekarang tuh ternyata yang lagi banyak evidence-nya yang terbukti proven tuh buat pasien tuh stimulasi elektrik sama high intensity training namanya. Tapi gue nggak merekomendasiin karena gue belum baca juga sebenarnya, baru dapat gitu. Nah itu maksud gue itu, jangan sampai kalian mentok di nomor satu tadi, bobat mulu, SI mulu, meskipun klinik kalian brandingnya itu ya. Jangan mau, yang rugi kalian. Itu maksudnya. Oke. 4, kaitannya dari 1 sama 3, kalian itu bukan cuma megang, kalian itu juga connect kan ke pasiennya. Makanya jangan cuma pakai kepala, pakai hati juga. Ini kemarin gue habis ngobrol sama Om Yobel ya teman-teman ya. Dan gue nggak ada ngomong sebenarnya, sebelumnya udah lama nggak ngomong kan sama Yobel. Tiba-tiba connect gitu. Yobel bilang gini, gue kan praktek di tempat yang agak premium lip, tapi pun meskipun premiumnya, jalurnya tuh panjang. Jalur mereka tuh panjang gitu loh, meskipun duit mereka banyak gitu loh. Kan misalnya pasiennya ke klinik kalian mahal gitu. Mereka sebelum ke klinik tuh panjang teman-teman. Ke dokter dulu, ke psikolog dulu, dokter anak, dokter rehab. Terus belum lagi kondisi di rumah kayak gimana, itu kan kita nggak tahu teman-teman. Makanya kita harus empati lah, atau mungkin handle-nya pakai hati gitu teman-teman. Meskipun secapek-capeknya kalian, nah makanya itu kalian harus, regulasi kalian harus baik, regulasi diri kalian harus baik gitu. Meskipun kadang pasti ada aja kalian capek gitu, males pegang ini, gak apa-apa, tapi tetap besoknya pertemuan berikutnya baikin lagi gitu. Gak ada yang sempurna, ya cuman gak ada salahnya juga buat pakai hati gitu loh gitu. Nah terakhir yang kelima, jangan gatekeep knowledge atau jangan pelit-pelit terhadap ilmu tuh. Kalau ada dapat ilmu baru, kalau bisa di-sharing, kalau bisa kembangin, kalau bisa dibikin kayak gini, sharing kayak gini, atau sekedar sharing infonya juga oke gitu. Jangan disimpan-simpan gitu. Sama nanti outcome-nya itu 1 sampai 4 itu ngaruh ke situ tuh. 1 sampai 4 biasanya terjadi karena 5 itu di gatekeep gitu. Nah, itu teman-teman. Ini mumpung apa ya? Mumpung gua mood, mumpung gua ingat, mumpung dapat momentumnya, dapat pencerahannya, dapat hidayahnya. Nggak tahu gue dapat dari mana ini. Cuman gue nggak mau gitu loh. Kayak mungkin kalian pernah lihat ya senior beberapa senior ya kayak gitu. Teknik itu aja gitu. Megang pasien kayak gitu aja gitu, sambil main HP gitu. Gue bilang ke Yobel, gue masih ingat akhirat Bel gitu. Udah gitu doang. Takut karma juga kalau percaya karma gitu. Udah itu. Ya itu yang mau gue sampaikan tuh itu. Ada Alen nggak sih ini ya? Gak ada. Gue sebenarnya juga terinspirasi dari posan Alen yang kemarin di story tuh. Oh Itu tuh. iya, Cuma gue lupa sampein gue lupa screenshot. Itu yang hijau-hijau. teman-teman. Ya yang hijau-hijau. Emang itu hijau ya? Oke, next. Oh iya, sorry. Nah, ini juga salah satu pesan lagi. eh oh ya Danti. Gak apa-apa, ntar kita suruh mereka nonton menit sekian sampai sekian. Oh ya, boleh. Nah, jadi kalian jangan mau teman-teman disetir-setir kayak atau disam-samain. Oh, OT itu kayak visio. Oh, OT itu megang otis. Enggak, kita megang semua. Jadi kalau ada yang nanya, OT itu apa sih?
kalau jawaban gue sekarang di 2024 bulan Juli, kita megang pasien dari usia 0 sampai 100 mungkin yang mengalami masalah pada gangguan performa aktivitas dengan intervensinya aktivitas juga gitu. Jangan mau dibilang OT cuma motor halus doang, OT cuma tangan doang, jangan mau. Makanya misal kita terkenalkan ADL gitu. Nah, itu pun sebenarnya jangan mau ya cuma dibilang ADL doang. Tapi kan terkenalnya ADL doang. Terkenalkan ADL. ADL juga melibatkan semua badan, motorik kasar juga, motorik halus, kognitif. Makanya jangan mau cuman dikotak-kotakin kayak gitu, motorik halus doang. Jangan mau. Kalau kalian bisa koreksi ya teman-teman ya, misal entah itu senior kalian atau rekan sejawat, kalau bisa dikoreksi ya dikoreksi. Makanya beruntung kalian yang kerja di klinik yang mayoritasnya OT teman-teman. Jadi curhat gitu. Oke, intinya kita adalah generalis ya, bukan spesialis gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Next. Oke, sudah habis. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya yang ngoceh selama 1 jam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita diskusi. Terima kasih Bapak Ali, pencerahannya luar biasa. Oke. Baik, Ini teman-teman. boleh di stop nggak videonya? Apa namanya recordnya? Masih tetap berlanjut kayaknya. Tetap ada di bahasan. Nanti kalau misalnya bahasannya udah melebar, baru di stop aja. Takutnya ada beberapa pembahasan inti terkait materi dulu. Takutnya ada yang mau nanya dan sebagainya. Oke. Oke, teman-teman, karena Bapak Alif sudah selesai menyampaikan materinya, karena tadi saya yang buka, mari kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Sesi sesi sharing, silakan dari teman-teman ada yang mau berkomentar, menanya. Ya, maaf, motong lagi. Ini stop share aja ya. Boleh. Kenapa? Ya, HP gue mau dicas itu tinggal 27, Bapak. Di tab gue baru 57. Ya udah. Boleh. Nanti share screen-nya dari tablet aja. Ya. Ayo, siapa yang mau nanya duluan? Atau yang mau menyampaikan? Nada. Lebih tepatnya Aku, apa tuh? Hera itu Her. dia yang dari tadi angkat tangan kok gue yang ditunjuk. Oh iya. Maaf, nggak kelihatan. Tutupan ini. Ya, silakan Tante Jihan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga. Aku nggak akan nanya materi karena aku baru datang. Cuma aku mau nanya ini sih, kan tadi Alif bilang kita ini generalis, bukan spesialis. Dan kayak, ya aku cukup menyadari bahwa OT itu kayak megang seluruh aspek kehidupan ya, karena kehidupan kita kan isinya okupasi ya, gitu. What do you think about kalau misalnya ada OT yang ya dia prefer untuk apa ya? Sebenarnya nggak spesialis banget sih, tapi kayak misalnya eh fokusnya di dunia anak aja nih kayak gitu. Karena ngerasa em, itu aku sih gitu. Karena aku merasa kalau secara meski dunia yang fisik itu tuh aku kurang kurang gitu, kurang bisa memahami keilmuannya gitu. Jadi kayak memilih untuk fokus di dunia anak, tapi ya okupasi maksudnya ya secara okupasi anak-anaknya gitu. Cuma kan itu jatuhnya kita kayak nggak dari umur 0 sampai dia mau mati gitu kan. What do you think about that? Menurut gua sah-sah aja sebenarnya. Cuma kan balik lagi ke individu masing-masing kan. Ya kalau menurut gua, kalau gua bilang gua OT tuh itu yang tadi itu Ji sebenarnya Ji, gua harus bisa atau gua mau bantu orang-orang dari 0 sampai 100 tahun gitu. Nah, tapi ya balik lagi kan nggak semua orang bisa dan minat mungkin ya buat ngehandle yang kayak orang tua atau fisik dan semacam. Dan itu kan apa ya? Ya fine-fine aja sebenarnya. Cuman kayak tadi misalnya
megang anak gitu. Tiba-tiba orang tuanya nanya, kok saya ini ya mas? Kok saya agak sakit di sini ya mas? Kok saya akhir-akhir ini ngerasa capek ya mas gitu. Nah itu gue harus bisa sebenarnya, gue mikirnya kayak gitu Ji. Meskipun gue megang anak ya gitu, gue harus bisa ngehandle orang tuanya juga gitu. Itu maksud gue tuh spesialis tuh generalis tuh itu. Apa pendapat gue tuh itu terkait generalis itu. Dan eh, apa ya, meskipun lu bilang lu cuma fokus ke anak, kan itu kan juga luas Ji sebenarnya Ji. Itu juga menurut gua generalis juga. Jadi kan lu misal lu bahas anak kan ini ya, dari sebelum dia lahir kan, mungkin dari riwayat ibunya dulu kan. Nah itu kan lu harus tahu. Itu bukan itu dong, nggak menjurus ke satu kan. Meskipun dunia anak ya gitu. Dari ibunya, terus masa kandungan, kelahiran, masa kecil anaknya, dia gimana, riwayat anaknya. Terus nanti anaknya gede gimana, umur remaja, umur dewasa, nah baru lepas. Itu kan panjang juga sebenarnya Ji. Gitu. Dan setelah gue tahu itu lebih susah dari fisik sebenarnya. Gitu. Iya, bener sih. Nah, Cuma iya. kayak gimana ya? Eh, Pengen banget gitu bisa bisa maksudnya tahu keseluruhan kayak gue ngerti geriatrik, gue ngerti fisik itu Aduh, pengen banget. Cuma kayak gue merasa gue nggak sanggup nih kalau putus-putus misalnya coy. tiba sekarang. Halo, masuk gak? Halo, 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 Ya, ya nggak sih apa halo. sinyal aku? Kayaknya yang bermasalah. Halo, Boleh Liv. dilanjut. Si Jihan yang Halo. bermasalah. Kamu masih lancar aja. Aku, halo. Oh iya, ayo kedengeran, kedengeran. Apa Ya, Ji? aku juga kayak apa ya? Maksudnya pengen banget gitu kayak em, minat di dunia geriatrik, di dunia fisik tuh ada. Cuma kayak selama ini ngerasa, ya gue gak sanggup deh kalau gue tiba-tiba sekarang disuruh megang pasien OA atau pasien stroke. Karena kayak, ya banyak banget gak sih yang harus dipelajarin kalau bener-bener semuanya kita pelajarin gitu. Mungkin kita kayak tahu basicnya, tapi kan intelnya belum tentu gitu. Terus? Ya kayak gitu sih. Nggak, aku ingin Oh, tahanku saja. itu yang dirasain tuh itu maksudnya. Iya gitu. Iya, kalau kalau Nah, maksudnya kalau emang emang ada minat tapi kayak nggak berani ya harus belajar sih yang tadi itu take home message. Iya nggak? Meskipun Iya nggak sih. langsung bisa sih, pasti nggak langsung bisa kan kita belajar. Iya, iya sih, even kita belajar belum tentu bisa praktek ya. Iya, betul. tapi Itu. setidaknya kita usaha. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, gue tambahin. Boleh. Apa namanya, bisa karena terbiasa menurut gue nggak relate buat gue ya. Bisa karena kepepet kalau gue. Gitu. Kalau gue sih apa-apa Nah, jadinya kepepet mau nggak mau akhirnya bisa gitu. Terus kalau apa namanya kan gue di anak ya sama, gue juga di anak dan kebetulan memang ranah kita cuma anak di tempat kerja kita ya. Tapi ini akan menjadi apa ya namanya tantangan tersendiri buat mereka yang bekerjanya di lebih dari satu ranah. Contohnya mungkin kalau di Herjan ya, itu kan ada anak, ada apa namanya yang remaja, terus juga ada yang psikososial. Nah, mereka mau buka layanan geriatrik dengan skizofrenia. Nah, berarti OT yang sudah ada ini siap-siap dia pindah tempat gitu. Udah bertahun-tahun di anak, tiba-tiba harus pleng ke psikososial, tiba-tiba harus ke geriatrik. Itu sebenarnya lebih ke ini ya, yang menurut gue ya, yang harus lebih siap siaga sih mereka. Dan kebetulan untung kamu hanya di anak, jadi full mendalami anak, mungkin beserta keluarganya dan orang tuanya yang apa ya namanya nggak terlalu kompleks juga kali ya. Gitu. Itu sih selama bekerja di anak aja kayaknya masih That's aman. why I choose to work in clinic, not in hospital. Karena aku tahu Eh, kemampuanku.
Lu nyenggol banyak orang Ji di sini. Lu nyenggol Loh, Fitri. Lu nyenggol ya kan Gantri. mereka milih berarti mereka sudah menerima konsekuensinya. Kalau aku menyadari aku tidak mau menerima konsekuensi itu. Dan Kalau ini gue dari setuju sama Chandra, power of kepepet. Sama. Bisa juga. Tapi gue pengen nangis jadinya. Jadi waktu itu ternyata nggak semudah itu anjir. Tapi selalu disepelekan. Oh, betul. Iya. Nah itu makanya kita nggak boleh, jangan deh, bukan jangan ya apa, kurang-kurangin deh kayak gitu yang gue bilang, cuman nge-handle autis. Misalkan kalian ditanya siapa, driver Gojek gitu, jangan bilang kayak gitu, nggak akan dikenal profesi kita ini. Nah, oke, kayak gitu. Cuma masalahnya yang kita hadapin, maaf driver Gojek kebanyakan nggak tahu nih dia tuh contoh nyatanya seperti apa gitu loh. Jadi mau nggak mau kepepet gue menggunakan kata-kata itu. Nah, biasanya itu ada di anak dengan autis, hiperaktif. Paling mau nggak mau gue harus bilang kayak gitu. Iya, itu sih nggak Nah, apa-apa. iya, gitu. Gue nggak langsung spesifik pasien saya autis nggak itu doang sih gitu ya, lihat-lihat SDM juga ya. Gue juga kadang masih kok, Za. Apaan tuh kerjaannya tuh? Itu megang pasien stroke. Oh, visio. Tuh. Sama hasilnya kayak gitu. Apa ya? Bukan cuma di luar tuh masalahnya. Di rumah sakit juga kan kadang beberapa ada yang nggak tahu tuh OT. Dari dokter, dari perawat. Itu PR kita tuh itu sebenarnya. Bukan dari kita ya, dari PTOI sebenarnya. Aduh, untung dokter paru gue ngerti loh gue ngerjain apa aja untungnya. Nah itu enak. Iya. Nggak semuanya tahu kan. Saya, tolong bantu saya. Belum apa-apa saya udah dijawab. Aduh. Tapi bener loh, nggak semua orang tahu OT. Bahkan gue pernah ke THT, dia nanya tahu itu kerjanya ngapain. Pak? Padahal THT tadi gue bahas materinya anjir. Itu, jadi yang bukannya gue menyampaikan keluhan gue malah menceritakan kerjaan gue apa. Gitu. Udah loh. Ini resen banyak banget nih Pak, tahu nih Pak. Mah, emang ada resen? Oh iya deh. Tante Itu Jihan. banyak, Tante Nada sama Tante Jihan. Tante Jihan sudah. Tante Nada, silahkan Tante Nada. By the way tadi ya yang bahas yang bahas adaptasi tadi ya. Nah itu kan kita kan ngajarin anak adaptasi tapi kita nggak bisa adaptasi kan agak-agak gimana gitu guys. Makanya gue bilang tuh tadi pas gue ngomong ke Yobel, gue tuh mau keluar sebenarnya Bel dari OT, cuman ilmunya tuh sayang gitu loh. Ilmunya gue bisa pakai sendiri. Minimal deh regulasi diri gue makin bagus gue buat megang pasien. Kok bisa gitu? Dari ilmu ini gak nyangka. Itu minimal itu guys yang tadi kaitannya dengan pertanyaan Jihan atau curhatan Jihan ya tadi ya. Ilmunya bisa lu pakai buat keluarga lu, buat tetangga lu, buat saudara lu. Itu mungkin kalau belum terlalu berani buat megang secara formal, secara klinis itu bisa di rumah dulu kayak PK. Itu. Ayo, baik banget. What? Enggak, aku kayak merasa kayak penanganan aku dulu ke papa aku salah. Pas PK 1 ya, gue juga salah juga ke teman gue. Oh, ini. Cuma Wajar. ya, belajar. Iya. Nah, iya kan pasti ada beberapa pilihan hidup kalian yang lebih baik kan semenjak jadi OT meskipun nggak semua ya. Ada aja yang pilihan dongo pasti ada. Oke, Nada silakan bertanya. Pilihan gue kayaknya dongo semua jadinya nih. Hah? Apa? Ya apa-apa. Ayo Tante Nada. Apaan ya? Duh. Gue praktek di mana besok?
Apaan tadi mau nanya apa ya? Gue buka, ntar dulu deh, buka PPT Alif dulu. Lupa. Nanya materi kok. Tapi lupa materinya. Ntar dulu. Udah. Ya udah, kita Ya tunggu kalian lanjut lah. ya udah nah, nanti habis ini baru gue. Alif yang tadi di bagian visual apa sih itu namanya tadi? Yang mana, ayo? Slide berapa lagi? Yang ocular motor skill. Yang mana? Itu yang tadi bisa ngelihat kedua arah. Oh, itu, heeh. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya gimana ya cara penanganannya ya? Lu latih ini, dia kontak mata, lu ada nggak kebayang pasien? Ada. Kontak matanya DMR gimana? sih, tapi kontak Aduh, matanya ada. wala. Gimana kontak matanya? Kontak mata sih oke. Cuman ya itu, kalau emang disuruh ngefokusin satu objek, ya kayak tadi yang lo contohin gambarnya ya, yang satu matanya ke objeknya, satunya ke tempat lain gitu. Face tipnya, Cuman kan posturnya? di OT-nya jadi ini kan, sebenarnya gue megang SI-nya sih, cuman Ah, dia OT-nya dipegang yang lain. face Dan lo tipnya, pasti nanti jadi posturnya problem gimana? kan? Hah? Nat, face tipnya, posturnya. Posturnya masih jelek. Nah, itu dulu. Berarti harus dipostur dulu. Face tipnya, Face tip-nya sebenarnya awalnya kurang sih. Tapi sekarang sih udah lebih oke ya. Walaupun memang masih harus terus dioptimalin. over responsive. Heeh, over. Oh. Nah, itu kalau lo udah okein di dua itu, di festival posturnya tadi kan yang pembahasan gue tuh, lo baru bisa latih di matanya, Nat. Nah, latih matanya lu bisa tuh dari mainan tuh, misal lu deketin ke hidungnya tuh, jadi matanya juling kan, tuh kan ngedekat tuh apa? Kalau ngedekat convergent apa divergent lupa kualik gue. Itu Mhm. pokoknya. Nah, tuh lu sebenarnya harus latih semuanya, convergentnya juga, divergentnya juga. Ya, jadi buat Hmm. ngelatih convergent yang nyatu itu, mainannya lu taruh di depan hidungnya, Nat. Di depan hidungnya nyempel gitu kan. Jadi dia juling. Nah, sebenarnya Hmm. ngelatih juling itu loh. Biar Hmm. ngebaca di bukunya itu, ngebaca buku, misalnya ngebaca kata tuh, bisa fokus. Itu kan, tadi gerakan matanya harus oke tuh, Iya. itu gerakan mata itu sebenarnya. Kalau gue, Hmm. misalnya gue kayak, ada kayak paku gitu kan, atau kayak yang mainan Montessori yang paku tuh, deketin aja ke Hmm. hidung, terus masukin paku, gitu. Hmm. Nah, itu bisa ngelatih mata julingnya itu. Atau enggak, misal dia ngerti, mata julingnya mana mata julingnya? Tuh, bisa juga kayak gitu. Cuman belum pernah sih pasien gue kayak gitu. Gitu. Terus yang convergent ya mungkin sama, Nat. Nah makanya tadi kalau dia kepalanya belum oke, head controlnya belum oke, ya nggak bisa. Nanti buat Hmm. nggak apa gerakan matanya nggak terisolasi sama gerakan kepalanya. Misal dia mau noleh apa, mau apa sih namanya, menoleh bukan noleh apa ya, ngelirik ke kanan, jadinya noleh pasti, iya kan? Iya, benar. Benar. Nah itu, Kepalanya muter semua jadinya. nah iya kan, nanti kalau misalnya di sekolah ngebaca tulisan kan jadi capek kan ya kan, pasti nggak betah di OT. Ah Gimana OT? sih, Betah? Hah? bisa aja. Bisa aja. Biasa aja. Mungkin karena anaknya juga MR ya. MR-nya tuh yang manut gitu loh. Jadi kayak ya udah mau Oh, dikasih apa pun, mau dikasih sebut gitu loh. tapi lama ya pasti Gak, yang gak. ngerjainnya. Sebenarnya udah makin cepet sih. Cuman kan gue dulu udah lama gak megang OT-nya ya. Dulu pernah megang. Cuman udah lama banget, sekarang udah enggak gitu. Jadi nggak terlalu tahu gitu sih di OT-nya. Hmm,
Nah iya berarti lu megang SI-nya. Iya. Nah iya kalau dari gue sih itu dari postur sama face tip-nya, itu ngaruh ke keluar motornya. Gitu deh. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi ada mau nanya lagi tapi udah lupa. Jadi yaudah. Dah. Oke, makasih Tante Nada. Semoga jawabannya memuaskan. Aku cuma mau melanjutin. Kasusnya hampir sama kayak si Nada kayaknya. Pasienku. Cuman ID-nya agak lumayan ya sayang ya. Jadi saya pusing kali. Pit, sebenarnya aku tuh dia tuh MR-nya apa ya? Lumayan gitu, tapi aku juga ngerti Lumayan ya. tuh maksudnya rendah apa tinggi? Hah? Lumayan tuh maksudnya rendah apa tinggi? Lumayan bagus. Dia udah bisa baca Oh, sekarang sih. oh iya oke. Terus next. Kalau di pasienku itu yang kayak dia memang hampir semua permasalahan visual persepsinya bermasalah. Sederhana mirroring itu dia nggak bisa. Kalau misalkan aku, jangankan yang mirror, kita copy bentuk, kayak misalkan aku susun stick, ada yang di atas sama ada yang di bawah, dia akan pusing. Atau enggak dia arahnya akan berlawanan. Kayak misalkan aku mulai dari kanan, dia akan mulai dari sisi sebelah sininya gitu. Jadi kayak kalau kita berhadapan dia kesulitan, kalau kita sampingan dia akan putar badannya. Jadi dan yang paling susah dia nggak paham. Jadinya kalau misalkan aku bilang, abang duduk, abang duduk. Jadi dia mengulang, tidak tidak mengikuti perintah, itu yang bikin pusing banget. Jadi sedangkan tuntutan orang tuanya tinggi banget, bapaknya perawat, mamanya dia bisa sekolah. Hmm, berat Aku sih. stres. Kalau udah berhubungan sekolah berat. Sedangkan dia tadi Dia paling masih luar biasa dan posturnya, masya Allah. Ketika dia lompat dia akan buka kakinya lebar-lebar, baru nutup. Endingnya nutup. Jadi ketika dia mau lompat, dia bisa jongkok, tapi begitu dia ada di udara, dia lebarin kakinya. Jadi dia nggak bisa jaga keseimbangan ketika masih insecure tuh. Insecure. iya. Jadi gitu tuh, Liv. Semua gini nih. Kalau lompat gini. Terus kalau misalkannya dia rintangannya agak lebih tinggi, itu udah langsung duduk di ayunan masih belum oke, duduk mau, tapi ketika ayun, masya Allah, teriak-teriaknya udah kayak aku apain gitu tuh. Aku bingung sekarang, maksudnya kayak gimana ya cara menyampaikan ke orang tuanya tuh bahwa permasalahannya ada di sini. Aku udah Ya, maksudnya kayak menurunkan ekspektasi orang tuanya gitu loh, yang aku bingungin sekarang. Sama permasalahan pasiennya juga sih. Aku mau kerjanya di mana dulu ya? lu menurunkan ekspektasi itu kadang waktu Pit, perlunya Pit. Iya sih. Kalau masih denial susah lah. Iya nggak sih? Iya, masalahnya Prosesnya tuh. punya tuh kayak lumayan. Dia masih drawing loh. Oh, Nah, usia berapa? Ya 8 atau 9 gitu. Oh, 8. oke Ji. Oke, Jihan. Bye-bye. Drooling. 8 tahun. Tapi nggak drawing parah gitu tuh. Cuman kayak ketika dia nggak bisa ada gini ya. Ninggalin gitu. Kalau enggak
Tapi kan sekarang udah lebih better ya, cuman maksudnya kadang itu tuh muncul. Dia tuh fluktuatifnya Masya Allah banget. Dia kadang turunnya turun banget. Udah yang paling sebel, dia tuh capek banget. Aku kewalahan kalau ngadepin dia. Gimana cara nanggulangin anak caper tapi ID pusing. Nggak dapat pemahamannya lagi. Capernya kenapa? Dia caper aja. Capernya kayak misalkan yang pertama dia bisa suka lari-lari. Kalau aku suruh-suruh ya, misalkan gini, kita punya aturan main, tapi di pertengahan dia ketawa ngeliatin hehe kayak ngeledek gitu loh, ngeledek. Terus dia lari pengen dikejar, aku diemin. Tapi dia diam. Cuman kadang ada satu waktu di semakin dia didiemin, dia semakin cari-cari yang lain gitu loh. Padahal aku mencoba untuk tidak merespon. Apakah aku harus merespon dengan sesuatu? Pernah aku saking kesalnya aku kayak marah gitu loh. Maksudnya kayak kasih penegasan. Tapi dia malah ketawa. Kayak berasa diledek gitu loh. Kalau kayak Astagfirullah. gitu harus mulai ini nggak sih? Maksudnya kayak berarti kalau menurut aku sih ya kayak ada pemahaman punishment reward dulu gitu sebelum kita kayak kasih itu kan berarti kita kayak cuma secara verbal kan penegasannya kan dan berarti kan dia nggak tahu kalau itu adalah bentuk punishment gitu. Kalau aku sih biasanya kalau anak yang kayak gitu aku mulainya punishmentnya kayak dengan tindakan sih kayak entah aku kunci badannya gitu jadi bikin dia ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi buat tahu dulu kalau itu punishment. Karena kalau cuma ngandelin verbal, kalau aku sih tuh kayak capek banget loh, karena dia tuh nggak ngerti kalau dia tuh dimarahin. Iya sih. Itu kalau menurut aku ya, tapi bisa aja ini salah gitu, bisa aja. Kalian kalau menurut ada yang lebih benar gitu, koreksi aja. Apa sih? Apa? Kalau secara fisik yang aku mesti kayak dalam kunci dan sebagainya, di ruang terapi itu ada CCTV yang bisa diakses sama orang tua. Kadang ada orang tua yang dia tuh mamanya termasuk yang sensitif. Jadi aku bingung. Kayak, Lu izin dulu. Minggu berikutnya, oh, minggu sebelumnya lu izin dulu. iya benar. Jadi sebelum kamu misalkan kamu hari ini kamu kenalin dulu nih anaknya kayak gimana tipenya. Oh, secara verbal aja, secara gestur dia secara ini aja dia nggak bisa gitu. Berarti kan pemahamannya nih terhadap punishmentnya belum dapet. Kamu izin dulu. Tapi kalau misalkan mama kamu ngelihat kurang berkenan gitu, ya udah nggak usah kamu lakuin menurut aku. Tuh, cuman kalau misalkan ini, Ma, nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan ngelakuin tindakan ini karena dia gini 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 untuk dapetin pemahamannya dulu gitu. Jadi kalau misalkan nanti mama entah ngelihat dari CCTV atau dari itu nggak usah khawatir mah. Nanti setelah terapi saya akan jelasin apa yang saya udah kasih tadi. Gitu. Saya sih kalau aku gitu ya. Tapi kan setiap orang tua kan pasti beda-beda ya. Kamu merasa udah nggak punya connect gitu dengan orang tuanya, ya menurut aku udah gak usah dilakuin gitu. Cuman emang pasti lebih capek. Iya sih. Sejauh ini sih yang dia paling takut sih aku ayun atau enggak aku gulung pakai selimut dia ketakutan. Jadi kalau misalkan itu masih cuman kadang ada nggak mempannya gitu tuh di itu tuh. Kalau enggak dia bilang tidak mau, tidak mau. Abang mau es krim, tidak mau, tidak mau. Terus dia ketawa masuk kamar mandi ya Allah, aku sabar banget ngadepin dia. Aku jadi keinget aku juga ada pasien yang itu loh apa namanya nyari respon kita marah gitu, semakin kita marah dia semakin seneng. Dan lucunya anaknya ini suka ditekan, anaknya suka banget di pressure. Jadi kalau aku kasih selimut atau aku tekan bibir dia tuh senang ketawa-ketawa, tapi frekuensinya aku tambahin, tekannya aku tambahin. Jadi misalkan kayak dia sebentar aja gitu udah ketawa-ketawa, itu makin aku tekan dan terus aku lakuin entah satu sesi entah setengah sesi, bener-bener aku tahan sampai dia nangis, bener-bener aku tungguin nangisnya. Jadi walaupun satu sesi itu pasti sampai dia tahu kalau itu punishment. Dan akhirnya sekarang kalau misalkan itu aku udah mulai bimbing gitu, udah mulai agak lama,
dia udah langsung mau gitu ngelakuin aktivitasnya. Cuman emang prosesnya agak panjang ya, Pit. Aku tuh setelah berapa pertemuan gitu ya, lumayan lama, baru bisa dapetin behave-nya itu. Jadi dia sekarang kalau misalkan pun mau ngasih minta depressionnya ya aku kasih gitu. Cuman kayak ya udah nggak aku tekan banget dan nggak lama. Ya udah sebentar berapa hitungan 20 hitungan, udah yuk lanjut lagi kita main. Gitu. Cuman anak aku biasanya pemahamannya ada, tapi banyak cari perhatian respon dari kita malahnya. Aku aku minta Aba untuk ini dia patuh aja gitu tuh. Minta patuh Anaknya cewek atau cowok? cowok. Abahnya cewek atau cowok? Dia masih apa ya? Oh, cewek lagi. Oh nggak apa-apa kalau sama-sama cewek. Soalnya kalau cowok bisa apa ya? Dia itu berarti harus kalah dulu sama cewek. Takutnya nanti kalau misalnya beda nih, di abahnya cowok, di kamu cewek. Di abahnya dia takut, di kamunya bisa jadi nggak takut. Tapi yang orang abahnya juga kewalahan sih. Emang Masya Allah. Itu. Pencet aja lah, Pit. Abah cewek nyerah ke aku. Body awareness-nya jelek juga tuh Pit kayaknya Pit. Ya kan? Kasihan lu nya, kasihan terapis abahnya anjir. Kayak itu harus ini dulu nggak sih? Maksudnya taktilnya juga kencengin. Iya, takut propio. Biar terus sih. Aku dari bawah dari panggul ke atas tuh aku bener-bener ini siksa dia. Jalan jongkok segitu berarti aku keliling suruh keliling jalan jongkok. Itu kan capek ya. Dia hanya Iya. capek di jalan jongkok. Di situ ada beanbag gede, Pit. Ada biasanya aku tahan dia teriak sih, dia nangis. Maksudnya dia bilang tidak doang. Tapi sekarang udah ini sih, udah bisa. Tapi ke minggu kemarin tuh dia bagus sih, cuman aku nggak tahu minggu besok. Naik turun. Kalau aku kuncinya yang ini selama terapi jangan ngomong jorok dulu. Wih, bagus banget hari ini tuh larangan. Udah bilang bagus lagi. Enggak, kalau pas kamu megang gitu, lagi setengah sesi ngeliat dia bagus. Wih, bagus. Itu kata aku, menurut aku tuh kata jorok. Iya lagi. Karena pasti anak aura-aura. Kayak kalimat ini ya, kalimat joroknya UGD ya, tumben sepi, langsung isinya rame gitu ya. Iya sih. Iya, itu. Makanya. Tapi gue nggak ngaruh ya. Gue ngaruh banget itu, langsung entah anaknya langsung hyperosa, aduh, langsung kacau deh. Oke, kayaknya yang itu gue masih bisa aman lah ya, gue kejarnya kemana dulu, sensorinya dulu kan. Ada yang satu lagi nih, maaf ya Zah, bentar ya. Apa? Pasien ini Pencet. Pernah nggak mencet pasien? Oh, udah, tapi nggak mempan di dia. Dia malah merasa itu adalah, oh gue dipegang-pegang gitu. Anaknya udah usia dewasa yang tontonannya udah beda kayaknya. Nih, ada satu pasien badannya gede banget. Wah. Belum mulai cerita gue udah nggak napas. Berat badannya 46 kilo. 46-47, which is cuman kurang, alhamdulillahnya gue udah 50 kilo sekarang. Gue naik 3 kilo maksudnya di atas dia 3 kilo. Masih tidak terbanting terlalu keras gitu ya. Oke deh. Terus masalahnya banyak kali. Dia sesederhana ngedorong aja dia belum bisa.
Hmm. Buat dorong, Heeh. pemahaman dorong aja dia belum. Jadi begitu Heeh. aku aduin tangan, aku dorong, ya udah aku aja yang ngedorong, dia nggak ada perlawanan. Kan kamu di situ ada anaknya gede ya? Kamu nggak masuk ke dalam tong? Nggak ada di situ, nggak ada tong. Atau kayak kunci gitu? Kalau aku biasanya kalau anaknya nggak bisa dorong, kalau terus behave jelek, pemahaman jelek, aku masukin tong, aku tutup jempol. Terus minta dia dorong jempolnya. Ya aku jempolnya nggak kencang juga ya, nutupnya kayak ya udah asal nutup aja, yang penting dia tahu gerakan dorong. Aku karena nggak ada dorong dan sebagainya, aku siasatin waktu itu pakai jimbol, pepetin ke tembok, Aha. dorong. Jadi aku di belakangnya dia, ini aku dorong dorong apa stimulus dorong dia gitu. Dia biar ngedorong. Tahu apa yang terjadi? Dia jimbolnya dia geserin tangannya gini. Set, dia peluk, itohin jimbol dia. Jadi kalau aku ngajak tos gini nih, itu bukan tos tapi gini, dimasukin Hmm. jari gini. Oh iya iya. Jadi nggak ada tenaganya. Aha. Masya Allah. Tahu itu usianya berapa? 9 tahun. Tuh, susah. Gede banget. Bingung nih ya. Itu kan usia segitu tuh udah harusnya ngejar, aku ngejar nih ADL. Tapi dasarnya aja aku belum bisa. Um, Itu kalau kasusnya apa itu, Pit? Apa? Kasusnya apa itu? Maksudnya ada kayak CP gitu enggak? Nggak ada di ASD. Oh, waduh. Makanya nggak kalau tahu dia. tadi mau ngomong apa ya? Kalau diapain sih? Ih, kepala gue udah hilang. Ya, saran gue satu, Pit. Suruh ke Alif udah. Lu kan gak kuat kan? 50 kilo kan Iya, lo? Nah, Alif itu kan 70 lewat tuh kayaknya. Atau gue 80 kilo. Nah, lu gak kuat, udah suruh ke Alif deh. Itu doang. Udah mana dia tapi mamanya nggak mau ganti terapis lagi. hah? Mamanya nggak mau ganti terapis. Buset, Mamanya susah. enak nggak sih? Apa? Mamanya enak nggak? Mamanya tuh iya Kooperatif. iya 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 banyak sih. Maksudnya pengennya dilakuin, cuman nggak yang paling aku nggak suka tuh dia nggak ditertib dietnya, apa dikasih cemilan mulu. Makanya Oh, kemarin udah naik lagi 3 kilo kan. Yang tadinya dari 44 sekarang udah 47 berarti. wah, Hmm. nggak bisa nge-stop cemilan ya? Ya bisa. Apalagi sama bapaknya sama yang waduh kalau ke Indomaret Hmm. dibeli. Pit, kalau kamu suruh tengkurap terus tumpuannya tangan gitu, itu tahan nggak? Nggak tahan, dia nggak bisa, Nah, belum berarti bisa. kayaknya Yang itu aku bilang tadi kan suruh tos aja di gini nih. iya, berarti aktivitasnya banyakin itu dulu nggak sih, Pit? Kalau aku biasanya aku nggak pakai jimbol ya. Jadi kayak kaki dia aku taruh di aku tuh duduk bersimpuh, terus kaki dia aku taruh di badan aku dua, kebayang nggak sih? Terus aku Hahaha. suruh pakai tangannya nahan. Jadi nggak bawahnya bener-bener nggak ada. Entah dia mau senderan di matras gitu, pokoknya aku diemin aja. Nggak usah aku kasih donat, nggak aku kasih apa-apa, udah diem aja gitu. Tapi kalau misalnya Ih, udah mulai bisa dikasih aktivitas ya kasih. iya, iya. Oh, kayak posisi di janin gitu, Nat. Ah, Kayak posisi di janin itu. dijanin. Enggak sih, apa? Ini enggak sinat maksudnya kayak plank gitu. Mirip plank, bener. Mirip plank, tapi Oh, telapak tangan aja. Kalau itu kan jarinya ngepel, pakai telapak Ah, tangan. Pokoknya, tapi pusatnya pokoknya ngincer bahu ya. hahaha. Iya, iya, iya. Tapi kalau pakai telapak tangan lebih bagus nggak sih? Karena kan dorong pakai telapak tangan. Iya sih. Cuman aku ngejar di kontrol posturalnya aja sih. Sekarang sama Nih, kayak gini bukan? Aduh, nih ya elah. ah, iya, Jara sambil aku sambil menyampaikan ya. Nih, kayak Boleh, gini boleh. bukan? Nah, gue bilangnya ini Hansufa. Jadi, ya udah ini tangannya, terus ini kakinya biasanya gue kasih
apa namanya, kalau di ruang SI ada wedges atau apa buat numpuk gitu. Nah, atau modifikasi lainnya biasanya gue tuh ngelakuin kayak gini. Ini tembok kan, terus ini kepala, satu kaki ke tembok, satu di bawah, terus dua tangannya ke bawah. Ini. Wah, kalau itu susah banget, Zah. Kalau yang kedua tuh susah banget. Itu berat. Mending yang pertama sih. Otot dia belum nyampe ke sini ke bawah. Paling bisa aku tumpu kaki dia. Iya. Nah, lu support Apalagi nah, kalau gue bantu di sini nih, pegangin biar dia nggak ikut naik ke dinding, sama di area sini lah lutut, biar nggak ke bawah begini, gitu. Tapi kayaknya itu kalau itu harus kekuatannya juga udah mulai bagus nggak sih, Zah, secara kekuatan kaki? Oh iya sih, di sini ya, untuk nopang yang lain ya. Sama ini sih, apa namanya, kan area belakang kan harus lurus nih. Kalau dia miring begini kan jadi skoliosis jangka panjangnya. Kalau kebiasaan begini ya, jadi memang harus dipastikan si back-nya ini harus lurus gitu. Jadi lu kontrol di sini panggul juga, naik banyak sih memang. Sama ini dia harus sejajar kan. Iya benar. Paling kalau memang kekuatan otot kakinya masih yang belum kuat, yang pertama itu gambar pertama pakai wedges. Iya, betul. Tapi kalau kurang kooperatif, wedgesnya tuh diganti kamu yang nahan kakinya, kamu yang nahan panggulnya gitu. Oke. Ini diganti pakai paha lupit gitu. Paha lu. Paling Gitu. juga. Kalian harus tahu dia masih pakai pampers. Iya. Susah sih, Pit. Apa ya, dari segi kognitif kan juga pasti begitu. Dan behave-nya juga pasti jelek. Pasti di rumah dimanjain banget. Masya Allah bang. Anak bos ya. Di rumah anak bos. Iya. Telah kurang lebih ya ini. Susah. Ini kenapa sih ini ditahan sama ini? Kayaknya pasien aku tuh Masya Allah semua. Kayaknya karena kamu RSUD deh, Pit. Jadi dapat pasiennya juga yang agak susah sih tapi. Ini pasien klinik loh. Pasien klinik yang yang part-time ya? Benar. Tadinya dipegang owner terus dialihin ke aku pasiennya. Emang kurang asem dia ngasih yang Masya Allah. Ingat, kata Alif, kita harus terus belajar. Kalau nggak dari pasien, dari mana kita belajar? Iya, Masya Allah. Nangis. Sekarang pedoman hidup gue Alif. Buset. Ayo, tapi gue mau banget. Zara mau nanya apa? Mau nambahin? Angkat tangan. Enggak, gue mau berpendapat yang soal apa namanya laterality ya. Terus biasanya diajarin pakai tangan kanan karena tangan baik. Jujur, gue tidak pernah memaksakan anak menggunakan tangan kanan. Ya, jadi gue selama ini kalau ngelatih motorik halus anak, gue mengusahakan kanan dan kiri punya skill yang sama. Kanan bisa genggam, kiri bisa genggam, kanan bisa capit, kiri bisa capit, kanan biasa ngetok palu, kiri juga harus bisa ngetok palu, gitu. Kanan bisa jepit, kiri juga harus bisa jepit, nggak ada alasan kalau gue gitu. Nah, giliran mau aktivitas menggunting, nulis, makan, ambil benda, nah itu gue lihat lagi anaknya ini kebanyakan pakai tangan apa, gitu. Oh, tapi gue lihat juga budaya Indonesia memang balik lagi akhirnya pakai tangan kanan. Tapi basic skill sebelum yang detail-detail itu lu usahakan dua-duanya sama, nggak pakai tapi-tapian. Kayak gitu. Gue nggak tahu ya terapis lain itu kayak gimana, tapi kalau gue basic skill sebelum nulis, sebelum gunting, sebelum ADL
gue upayakan sama. Nggak ada alasan tangan kanan lebih kuat buat ngejepit daripada tangan kiri. Walaupun beda dikit, enggak, gue harus kejar kirinya. Kalau gue kayak gitu. Sama sih, cuma iya paling itu misal dia ketahuan dominannya kiri, ya udah jangan dipaksa kanan gitu loh. Kuatin di kirinya dulu, kalau udah bisa nih baru boleh mau melatih sesuai budaya kita gitu. Menurut gue sih gitu ya. Kalau Ya. gue sih, kayak kalau gue agak beda deh. Kalau gue ngeliat dia sih selama masih 3 tahun ke bawah, gue akan banyakin aktivitas dengan tangan kanan. Tapi ya tangan kiri akan tetap dikasih. Jadi kayak buat ngasih dominannya dulu gitu loh, nguatin dominannya. Tapi kalau udah 3 tahun ke atas, udah mulai banyaknya kiri, itu baru mulai gue merelakan gitu. Tapi kalau selama 3 tahun ke bawah, gue akan usahakan banyaknya pakai di kanan. Jadi apa ya? Menurut gue sisi dominan itu kan bukan cuma tentang kekuatan tangan ya, tapi tentang pola gitu. Kalau dia terbiasa dengan polanya kanan, ya aktivitas sehari-harinya akan terbiasa gitu dengan cara itu. Tuh kayak misalkan makan tangan kanan, ambil sesuatu dengan tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan gitu. Karena balik lagi sih ketika dia harus ke masyarakat gitu ke norma, ya kan memang dengan tangan kanan kan. Tuh. Tapi kalau udah 3 tahun ke atas emang udah nggak bisa diubah ya udah gitu. Itu sih lebih kayak gitu. Kalau misalnya Kalau dia itu dominannya ya kiri gimana? tangan kanan, Hah? dominannya kiri gimana? Kan Kalau kalau kidal kan biasanya 3 tahun, kelihatan. kalau iya, Kenapa? tapi Kalau Kalau kidal ki- kenapa kan? kalau kidal kan biasanya kelihatan. Cuman yang mungkin ya Nat, ini boleh boleh dicek atau enggak. Kalau menurut aku kita ke pemahaman ini dulu sih, pemahaman konsepnya dulu. Kalau ya karena itu kan kaitannya sama pola ya. Entah nanti dia bisa dilaksanakan atau enggak, itu setelah fase golden age-nya dulu. Karena itu nanti konsepnya akan ke pemahamannya setelah di atas 3 tahun akan lebih kompleks. Dia tahu mana yang baik dan enggaknya udah dapet gitu di konsep di 3 tahun ke atas udah bisa diajak tektokan. Tapi kalau misalkan yang 3 tahun ke bawah kan masa-masanya kita apa ya, burin benih gitu loh. Tapi bisa juga dilihat ini nggak sih Fit kayak case-nya gitu loh. Maksudnya kalau emang anak yang pemahamannya oke gitu, anak yang bagus. Ini maksudnya diskusi ya. Aku nggak membenarkan, nggak menguatkan pendapat aku, nggak aku diskusi gitu. Untuk anak-anak yang pemahamannya kurang gitu, mereka kan lebih belajarnya dari kayak modeling, pola gitu. Makanya itu mungkin jadi alasan aku untuk 3 tahun ke bawah gitu itu kuatin dulu di yang banyakin dulu gitu ya kanan. Karena kalau misalkan emang yang anak itu pemahamannya bagus, ya mungkin aku bisa gitu dengan cara itu 3 tahun ke atas baru mulai pakai kognitifnya tangan kanan, tangan kiri, mana tangan baik, kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan emang ada jawaban yang lebih ini, nggak apa-apa sih. Itu juga jadi belajar, jadi tahu. Apa ya? Kalau untuk budaya ngasih masang puzzle, gue juga masih mengupayakan dengan tangan kanan karena kan memang budaya kita gitu kan, dan orang tuanya juga mengajarkan pakai tangan kanan. Tapi kalau yang kayak skill ini loh, skill menggenggam, menjepit, nyapit, nah itu gue mengupayakan kanan dan kiri sama. Tapi kalau untuk interaksi, alim, tos, gue mengupayakan tangan kanan dulu. Terus juga gue ajarin pakai tangan kiri, tapi gue biasa memulai dengan tangan kanan, salaman juga pasti tangan kanan ya. Minta juga harus pakai tangan kanan ngasihnya, kayak gitu. Intinya proporsional, disesuaikan sama. Kalau Iya. Dua-duanya harus balance gitu tuh. Kalau misalnya kita harus lihat di masyarakat, menurutku, karena balik lagi occupation, kita harus Putus-putus lagi. budaya di Jepang sama budaya di Indonesia kan juga beda. Itu sih yang aku ingat itu. Tapi feel free kan kita Fitri, harus maaf. Fitri, apa? boleh diulang nggak? Putus-putus banget, sumpah. Maaf banget. Putus ya?
Aku jaringan aku yang putus-putus. Oh, Soalnya tadi Zara juga agak putus-putus. Terus pas di kamu benar-benar yang profesional tentang budaya apa nih kok profesional ke enggak. Jadi menurutku Mm. sesuai dua-duanya punya punya peran yang sama, proporsional aja. Kalau misalkannya kita fokusnya pelatihan ke otot, ya kanan kirinya memang harus berlatih. Tapi ketika balik lagi ke occupation, ya kita harus lihat budaya yang latar belakangnya, ada dia di mana, terus juga kebiasaan di keluarganya seperti apa, di lingkungan yang diterimanya seperti apa. Jadi kayak ya udah, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, dua-duanya ya tepat pada tempatnya gitu loh. Mhm. Oke. Nah, ada nih pasien gue kayaknya kidal. Gue dia udah keluar karena kan orang tuanya ke IKN. Ibunya ngomong, kok kayaknya ini kidal ya. Terus akhirnya aku bilang, oke kalau kidal ya gak apa-apa, gak usah dipaksain ke kanan. Yang penting untuk sehari-hari dia makan, ambil gelas, pegang gelas, minum, salaman. Pokoknya yang inilah, selain nulis pakai kanan, aku bilang kayak gitu sih. Sama ini, untuk soal kanan dan kiri, aku nggak pernah ngajarin tangan bagus, tangan jelek. Kenapa? Ya udah, yang universal aja, kanan dan kiri gitu. Ini tangan bagus, tangan jelek. Soalnya ada pasienku yang memang sudah dapat pemahaman tangan bagus, tangan jelek dari entah siapa gitu. Saat aku minta, oke, tadi kanan ya, sekarang gantian ya, tangan kiri, gitu. Dia bilang, nggak mau pakai tangan jelek, ini tangan apa? Tangan dosa apa tangan neraka gitu? Buset jauh banget kan? Terus aku gini, oke, jadi karena di hari Senin ya, jadi gue manggilnya ibu, oke? Oke, Bu Zahra bukan mau lihat tangan bagus, tangan jelek. Tapi Ibu Zahra mau kedua tangan kamu ini sama-sama kuat, sama-sama jago, aku bilang kayak gitu. Nah itu karena ada tuh yang ngajarin tangan bagus, tangan jelek, akhirnya jadi kayak kurang aplikatif gitu. Gitu. Tapi emang aku juga jarang tahu pakai ngomong tangan baik gitu. Tangan baik nggak, tangan baik enggak. Soalnya kayak kanan kiri aja nggak tahu. Tahu tangan baik. Berarti tangan kiri jahat dong. Itu kan makanya namanya right hand, Nat. Karena tangan yang benar gitu. Kalau aku dari situ. Oh, berarti harusnya yang kiri one hand ya? Bad hand ya. Left kan, left hand, left the chat, meninggalkan chat. Iya. Semangat. Semangat guys. Tiba-tiba semangat. Ya, Kamu gue lagi gue yang dimainin lu sama bapak. Apa? Kalau mau naik tangga digendong sama papinya. Jadi tiap hari kalau misalkannya gue kasih aktivitas yang lebih berat, dia merengek minta ampun. Masya Allah. Aku tidak mau, aku takut jatuh, nanti aku luka. siapa tuh begitu? Bah, nggak ada tuh. Tapi emang Masya Allah banget maminya sama papinya, memanjakan banget. Naik tangga aja digendong. Tapi dia punya permasalahan auditori, dia nggak bisa dengar suara hujan sama dua suara air, sama suara AC. Nanti dia, aku nggak bisa tenang, tolong Miss Fitri. Si Nada lah ya. Tapi kayaknya dia ini di follow up. Mamanya banyak gitu loh. Apa? Mamahnya banyak tuntutan ke dia, tapi dianya belum siap.
agak stres sedikit gimana cara ngadepin mama. Ikutin aja. Ya, iya, ya. Akhirnya karena mamanya suka sulit diatur ya udah pasrah. Yang penting aku memaksimalkan yang terbaik untuk pasienku selama dalam pengawasanku. Di rumahnya aku udah kasih uang program, ke mbaknya juga udah. Emang susah sama ibu direktur ngomong tuh. Tapi lo keren, Liv. Selamat atas atas progres lo yang luar biasa. Apanya? Kok tiba? Enggak. Lo ngerasa nggak ada, maksudnya lo berkembang lebih baik, jauh banget. Itu harus diapresiasi. Kan udah mengenalkan ilmu OT pada diri sendiri. Ada sih dikit doang tapi. Nggak sewah Fitri lah. Apa yang wah dari gue? Nggak tahu. Gak ada yang wah. Enggak sih, nggak boleh merendahkan diri sendiri. Kita harus Ini berbangga pada. recordnya dimatiin ya. Iya. Kok mah belum tadi dari tadi, ya ampun. Lah katanya kalau udah mulai melenceng baru matiin. Sama ya Udah jauh aja. melencengnya. Iya, Iya. Zah.